selalu mengasihi kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau sendiri yang pimpin kami, berikan kami hati yang sukacita sehingga kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, coba sekarang Miss Yuli tanya, dalam minggu ini udah berlalu seminggu ya, dari hari Minggu, Senin, Selasa, dan seterusnya sampai hari Jumat ini, kira-kira kasih apa? Hadiah apa dari Tuhan yang kalian syukuri setiap harinya? Kalau Miss Yuli bersyukur banget karena selama seminggu ini Miss Yuli boleh menjalani hari-hari Miss Yuli dengan bahagia, dengan keadaan tenang, jadi nggak terlalu banyak marah-marahnya. Nah, Miss Yuli sangat mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidup Miss Yuli. Nah, sekarang Miss Yuli mau ajak kalian untuk menyatakan cinta kita nih sama Tuhan Yesus yang sudah kasih banyak cinta buat kita. Karena cinta itu perlu dirawat. Mari kita nyanyikan pujian I Love You Jesus. Pakai gerakan ya. You
baik dan kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Bu Indri bisa bertemu dengan kalian kembali walaupun secara virtual. Pagi ini Bu Indri akan menyampaikan satu kisah di mana kita akan mempelajari kemahatauan Tuhan. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik, pernahkah kalian waktu mendapatkan ayat ini, kemudian kalian berpikir, wah, Tuhan kita matanya banyak sekali ya, ada di segala tempat. Di sekolah ada matanya Tuhan, di rumah ada matanya Tuhan, di kamar ada matanya Tuhan, di kota Surabaya juga ada matanya Tuhan. Tuhan kita seperti monster. Begitu ya mungkin pemikiran kalian. Atau mungkin juga yang sering kalian dengar dari ayat ini, bu guru sekolah minggu atau bu guru agama akhirnya menceritakan atau mengajarkan kepada kita, karena mata Tuhan ada di segala tempat, maka kita harus berbuat yang baik-baik ya. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan itu lo tahu, Tuhan nanti bisa menghukum kita. Nah adik-adik, kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka kita menyamakan Tuhan dengan satpam sekolah. Betul tidak? Satpam sekolah itu selalu mengawasi keamanan di sekolah kita. Satpam sekolah selalu melihat siapa orang yang mencurigakan, lalu dihampiri. Satpam sekolah akan mulai berkeliling untuk melihat apakah ada anak-anak yang berbuat pelanggaran atau tidak. Sebetulnya Tuhan kita tidak demikian. Kalau kita belajar tentang kemahatauan Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu jauh lebih banyak daripada yang kita ketahui. Misalnya, Tuhan itu bisa mengetahui masa lalu kita, waktu kita masih bayi, waktu kita masih dalam kandungan, kemudian sampai masa sekarang ini, waktu kita sekolah, waktu kita menuntut ilmu, dan masa yang akan datang. Besok kalau sudah besar, kalian mau jadi apa, itu Tuhan bisa tahu. Tuhan mengetahui seluruh kehidupan kita. Kemahatauan Tuhan itu juga mengatasi semuanya. Jadi seluruh alam semesta ini kondisinya, keadaannya diketahui oleh Tuhan. Mengapa begitu? Ya, karena memang sifat Tuhan yang maha tahu, berbeda dengan manusia. Untuk lebih mudahnya, Bu Indri punya sesuatu. Bu Indri akan tunjukkan, ini adalah kotak sepatu, ya. Di dalam ini, di dalam kotak sepatu ini ada botol aqua, ada jam tangan, ada pensil, ada penjepit rambut, semua ada di sini. Ada gunting juga. Nah, kalian mau tahu apakah yang disebutkan Bu Indri ini betul? Kita akan buka ya. Kita akan lihat isinya apakah betul sesuai dengan yang disebutkan Bu Indri tadi. Tadi Bu Indri menyebut ada botol aqua, ya. Wah, ternyata betul ada botol aqua. Lalu Bu Indri menyebut ada jam tangan. Wah, ternyata betul ada jam tangan.
Lalu Bu Indri juga menyebut ada jepit rambut. Walaupun kecil, Bu Indri tahu di dalam ini ada jepit rambut ya. Bu Indri juga menyebut ada gunting. Wah, betul. Dan Bu Indri juga menyebut ada pensil di dalamnya, ya. Sudah, hanya itu saja dan kotak ini kosong. Mengapa Bu Indri bisa tahu isi kotak ini, anak-anak? Karena Bu Indri yang memiliki kotak sepatu ini. Dan kenapa Bu Indri bisa tahu isinya? Karena memang Bu Indri tadi yang memasukkan. Anak-anak tidak tahu, tapi Bu Indri tahu. Nah, itulah cara pandang Tuhan terhadap dunia ini. Ibaratnya seperti Tuhan memegang sebuah kotak sepatu ini. Kotak sepatu ada di depan Tuhan, lalu mata Tuhan bisa melihat semuanya, ya, sisi kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan juga bisa tahu apa yang ada di dalamnya, karena kotak sepatu ini milik Tuhan. Dan Tuhan yang memasukkan semua isinya. Kemudian, kenapa Tuhan tahu? Ya, karena Tuhan jauh lebih besar daripada kotak ini. Seperti posisi Bu Indri sekarang. Kotak ini ada di depan Bu Indri dan kecil, tidak terlalu besar. Sehingga pandangan Bu Indri bisa melihat keseluruhan kotak ini. Oleh sebab itu, Bu Indri tahu semua tentang kotak ini. Itulah kemahatauan Tuhan, anak-anak. Bahwa kemahatauan Tuhan jauh lebih dari yang kita pahami. Tidak sama kemampuannya seperti kemampuan seseorang mengetahui sesuatu. Kemahatauan Tuhan itu sempurna. Dari dulu, sekarang, sampai yang akan datang, Tuhan tahu. Kemahatauan Tuhan juga melampaui semuanya. Karena Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi, kalau sifat kemahatauan Tuhan seperti ini, kita tidak perlu takut lagi ya. Karena Tuhan tidak seperti Pak Satpam tadi yang mengawasi orang yang jahat, yang mengawasi orang yang mau berbuat jahat di sekolah kita. Bukan seperti itu. Tapi justru kemahatauan Tuhan itu karena Tuhan ingin menjaga dan melindungi kita. Ayat terakhir yang ingin Bu Indri bacakan untuk kita semuanya. Mari kita buka di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Judulnya Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Nah adik dan anak-anak, kalau kita melihat ayat ini, maka ayat ini sebetulnya suatu yang menguntungkan untuk kita. Mengapa begitu? Karena kemahatauan Tuhan itu ternyata membuat kita tidak sendiri. Kita selalu ada di dalam pengawasan Tuhan. Kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Waktu kamu duduk, kamu tidak dibiarkan sendiri. Tuhan melihat. Waktu kamu berbaring mungkin sedang sakit, Tuhan tidak membiarkan kamu sendiri. Ternyata Tuhan mengetahui waktu kamu sakit. Waktu kamu ingin bicara sesuatu, mungkin tidak enak mau bicara sama teman. Ternyata Tuhan sudah tahu semua isi hatimu. Nah, hal ini yang menguntungkan kita.
Ternyata hidup kita ini bukan hidup yang sendiri, tetapi hidup yang selalu didampingi dan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, kita patut mengucap syukur karena kita punya Allah yang Maha Tahu, Allah yang terus memperhatikan kita, bukan karena Dia ingin menghukum kita waktu kita berbuat jahat, tetapi karena Dia ingin menjaga dan menyertai kita selalu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk semakin mengerti siapa Allah kita, yaitu Allah yang Maha Tahu kehidupan kita dan kita semakin mencintainya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan setiap firman Tuhan. Misi harap semuanya tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan boleh kalian simpan dalam hati dan pikiran kalian. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap firman yang boleh Tuhan sampaikan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami pahami pada hari ini, boleh kami ingat terus sepanjang umur hidup kami. Kiranya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya setiap kami boleh diberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin.